Mari kita cari tahu apa yang Yesus pikirkan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, Yesus mengajar. Yesus memberitakan Injil Kerajaan. Ini sama dengan kebenaran. Ya. Yang kedua, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini berbicara mengenai kuasa. Dan yang ketiga, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah kasih. Jadi apa yang Yesus pikirkan adalah kasih, adalah kebenaran, dan adalah apa? Kuasa. Dan ini adalah gaya hidup Yesus. Jadi kalau saudara mau nanya apa sih gaya hidup Yesus? Kasih, kebenaran, dan kuasa. Dan ini menjadi manifestasi kehadiran Yesus. Ya, dimanapun dia berada pada waktu itu, ini yang dia lakukan, saudara. Dia memperkenalkan diri sebagai sang kebenaran. Dia memberitakan Injil kebenaran itu. Dan yang kedua, dia melayani jiwa-jiwa dengan penuh belas kasihan. Dia menyembuhkan banyak orang-orang sakit karena belas kasihan. Dia memberi makan orang karena dia punya belas kasihan. Ya, dimanapun dia menyatakan kasih. Dan juga dimanapun dia menyatakan kuasa. Dia menyembuhkan orang-orang, itu kuasa. Dia membebaskan orang yang kerasukan setan, itu karena kuasanya. Dia membangkitkan orang mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu ini yang harus kita pikirkan. Supaya dapat menjadi gaya hidup kita. Yang pertama adalah ketika kita belajar berpikir seperti Kristus, maka kita berpikir mengenai kasih. Sebab inilah pikiran Kristus, kasih. Yesus adalah sang kasih itu yang telah memberikan nyawanya buat kita. Kapan? Bukan pada waktu kita sudah jadi orang baik loh. Yesus itu memberikan nyawanya buat kita. Menebus dosa kita, memperdamaikan kita dengan Bapa, mencurahkan darahnya untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Yaitu pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita masih memusuhi Tuhan. Pada waktu kita masih mendurhakai Tuhan. Pada waktu itu Yesus Kristus sudah begitu mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya buat kita. Wow. Inilah kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa salah. Saudaraku yang kekasih, dengan memikirkan hal ini terus-menerus, maka kita akan selalu terairi dengan kasih. Dan kita akan dapat mengalirkan kasih kepada orang di sekitar kita. Ada satu konsep parenting seperti ini. Sebagaimana seseorang itu diperlakukan atau mendapatkan pola asuh, maka seperti itulah caranya dia memperlakukan dirinya dan orang lain. Jadi kalau saudaraku kita merasa diperlakukan sangat baik sekali oleh Tuhan, kita merasakan kasih yang sangat sempurna daripada Yesus dalam hidup kita, maka saudaraku kita merasa menjadi pribadi yang sangat dikasihi, ya. Dan kita menjadi pribadi yang begitu bahagia karena kita menjadi pribadi yang diterima apa adanya, pribadi yang dikasihi. Dan karena kita merasa menjadi pribadi yang sangat dikasihi dan diterima apa adanya, kita juga saudara akan mudah mengasihi orang lain dan menerima orang lain. Karena itu yang kita alami dari Yesus. Sebab itu saudaraku, marilah saudara kita pikirkan terus-menerus mengenai betapa baiknya Tuhan buat hidup kita. Dia begitu sangat mengasihi kita. Ya. Kan saudara juga bisa nyanyikan lagu mengenai kasihnya. Kasih yang sempurna
telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Wow. Ketika kita nyanyikan lagu-lagu seperti ini, saudara, kita dapat merasakan aliran kasihnya yang luar biasa itu. Ya, penghayatan kita yang kuat akan kasih itu membentuk, saudaraku yang kekasih, sebuah kekuatan kasih di dalam diri kita. Dan kekuatan kasih, the power of love ini yang bisa kita nyatakan pada orang-orang di sekitar kita. So, mari kita terus pikirkan mengenai pribadi Yesus, Sang Kasih. Haleluya. Jika saudara kita memikirkan kasih, berarti saudara kita memikirkan mengenai karakter dari kasih. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat 7. Di situ sangat detail. Saudara dapat menemukan karakter kasih. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kasih itu murah hati. Ini yang harus kita pikirkan. Kemurahan hati. Kasih tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak sombong. Kasih itu sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Berarti pemaaf ya. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Ini yang harusnya menjadi buah pikiran kita. Ini yang kita pikirkan terus menerus. Ketika saudara kita memikirkan karakter kasih ini, maka saudara sepertinya tiba-tiba ya, Anda kok merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Yang tadinya gak sabaran, kok sekarang bisa lebih sabar. Yang tadinya kikir, bisa suka memberi, ya, bisa murah hati, suka nolong orang. Wow, ada yang berubah, ya kan? Ya, sebetulnya kalau saudara bertumbuh dalam kasih, maka perubahan itu terjadi, saudara. Haleluya. Nah, sebab itu mari saudara, ini yang terus-menerus kita pikirkan. Ketika saudara memikirkan kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, maka saudara ya akan menjadi orang yang tidak egois. Tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Jadikan ini pikiran dominan Anda. Bagaimana saya hidup di dalam kasih dan selalu digerakkan oleh kasih, sama seperti Yesus, selalu move by compassion. Sebab dicatat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, sebab sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Sebab sekalipun aku punya karunia bernubuat, aku mengatur segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi, wow, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga dari 1 Korintus 13. Sebab sekalipun aku ini membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bukankah membagi-bagikan segala sesuatu itu adalah bentuk dari kasih, karakter kasih. Lalu apa yang salah di sini? Oh, ternyata saudara bicara apa? Motivasi. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, nah ini bicara motivasinya harus murni, harus betul-betul karena kasih, bukan ada udang di atas piring. Udang di atas piring atau di balik piring. Oke.
sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Jadi saudara, ini yang harusnya kita lakukan. Terus bangun keimanan dengan Yesus Sang Kasih. Pikirkanlah bagaimana Dia begitu mengasihi kita. Pikirkanlah karakter-karakter dari kasih itu. Maka kita akan membuahkan gaya hidup kasih. Yang kedua adalah kebenaran. Pikirkanlah Yesus adalah sang kebenaran. Dia Allah yang kudus. Dia yang membenarkan kita oleh darahnya. Dan kita yang mengetahui kebenaran dikatakan kebenaran itu. Kebenaran ini bicara apa? Bicara pribadi Yesus. Kebenaran bicara apa? Firman-Nya, hukum-hukumnya. Memerdekakan kita. Ini yang harusnya kita pikirkan. Kata kebenaran, saudaraku, juga dalam bahasa Inggrisnya disebut right atau righteousness. Yang berarti juga keadilan. Jadi ini adalah sebuah konsep hukum. Kalau begitu apa yang harus kita pikirkan terus menerus supaya kita dapat menjalani gaya hidup Yesus dalam kebenaran, yaitu dengan memikirkan perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya atau hukum-hukumnya, atau kita sebut undang-undang. Ya, sebagai warga kerajaan sorga, ya berlaku undang-undang kerajaan sorga buat setiap kita. Kita harus menjadi warga kerajaan yang patuh, taat pada setiap undang-undang yang diberlakukan dalam kerajaan surga. Karena kita warga kerajaan surga. Undang-undang itu dibuat langsung oleh Sang Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Imamat 18 ayat 1-5, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara pada orang Israel dan katakan pada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti apa yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup. Perhatikan, hidup menurut semuanya itu. Gak boleh ada yang dilanggar, semua harus diikuti, harus dipatuhi. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku. Diulangi lagi di ayat 5. Dan peraturanku. Dan orang yang melakukannya, ini ganjarannya, akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dalam kitab Imamat 18 ini, maka saudara akan jumpai ada banyak sekali perintah yang dimulai dengan kata jangan. Jangan. Yang berhubungan dengan undang-undang mengenai perzinahan dan percabulan. Dan saudaraku, kalau kita tidak mentaatinya, maka akan ada hukuman yang berlaku buat kita. Imamat 18 ayat 29 dan 30. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, mari kita cari tahu undang-undang kerajaannya dalam Alkitab. Jika kebenaran yang terus-menerus Anda cari dan kemudian Anda pikirkan, maka kita akan membuahkan gaya hidup kebenaran. Cari tahu undang-undang kerajaannya dalam Alkitab. Jika kebenaran yang terus-menerus Anda cari dan Anda pikirkan, maka saudara, Anda akan membuahkan gaya hidup kebenaran. Cintailah firman,
Sebab firman itu penuntun, pedoman, pelita bagi kami. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita pikirkan? Yaitu kuasa. Inilah yang dipikirkan Yesus. Dan inilah yang diperagakan Yesus. Ini yang didemonstrasikan Yesus. Kuasa. Pikirkan mengenai Yesus. Sang pencipta langit, bumi, dan segala isi. Dia adalah sang kuasa itu. Dia berfirman, maka semuanya tercipta. Wow. Kau berfirman, maka semuanya jadi. Kau beri perintah, maka semuanya ada. Sebab Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau sanggup melakukan segalanya. Amin, amin. Saudara, mari kita pikirkan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa yang Dia lakukan buat hamba-hambanya. Saudara bisa baca di Alkitab. Bagaimana saudara Sarah yang sudah mandul, yang sudah sangat lanjut, bisa mengandung dan bisa melahirkan pada usia lanjut, pada usia 90-an. It's impossible. Sangat tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, semuanya mungkin. Wow, dahsyat. Bagaimana saudara Dia membuat 10 tulah bagi orang Mesir. Bagaimana Dia dapat membelah laut teberau. Dia memberi makan umat Israel di padang gurun selama 40 tahun dengan roti yang diturunkan dari langit. Membuat gunung batu mengalirkan air minum bagi bangsa Israel. Pikirkan mujizat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Elia berdoa tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Itu terjadi, saudaraku. Mayat yang mengena tulang Elisa hidup lagi. Yosua yang memberhentikan matahari di atas Gibeon. Wow. Yesus dan para rasul melakukan mujizat-mujizat. Pikirkan kuasa Tuhan yang sudah Dia lakukan di situ. Kuasa itu ada di dalam diri. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Kenapa? Karena kita sudah diberi kuasa. Apa itu tanda-tanda? Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan seorang sakit sembuh. Haleluya. Menginjak ular dan kalajengking, minum racun maut tidak mati. Ini adalah saudaraku kuasa yang sedang bekerja di dalam diri orang percaya. Pikirkan itu. Pikirkan mengenai kuasanya. Kuasa yang sudah ada di dalam dirimu. Yang memperlengkapi dan memampukan dirimu. Supaya kamu dapat memberitakan Injil. Dan ketika engkau memberitakan Injil, kau disertai dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Oh dahsyat. Ketika yang kita pikirkan terus-menerus adalah kuasa, maka kita akan membuahkan apa? Gaya hidup kuasa itu. Marilah kita belajar berpikir seperti Kristus. Terus-menerus kita memikirkan mengenai kasih, kebenaran, dan kuasa. Dengan disiplin, dengan penuh konsisten. Terus-menerus kita lakukan menjadi gaya hidup kita. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab dengan merenungkan firman Tuhan, kita mendownload pikiran Kristus. Haleluya. Semakin kita merenungkan firman, maka saudaraku semakin terbentuk pikiran Kristus di dalam diri kita. Sehingga kita dapat berkata, aku memiliki pikiran Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Dengan kita terus-menerus memikirkan pikiran Kristus, maka saudara kita kasih realitas kehidupan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Orang dapat melihat, hey, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Cara bicaranya, sikap perilakunya, wow, seperti Kristus.
Ini yang Yesus katakan. Jadilah padamu seperti yang kau percayai. Atau seperti yang kau yakini. Atau seperti yang kau pikirkan. Kalau yang saudara pikirkan terus menerus. Kasih, kebenaran dan kuasa itu menjadi iman di dalam dirimu. Menjadi keyakinan yang kokoh, yang teguh dalam dirimu. Maka ini yang terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Ketika kita secara terus menerus memikirkan Yesus Kristus sang kasih itu. Dan karakter kasih itu. Maka kita akan membuahkan gaya hidup kasih. Ketika kita terus menerus memikirkan Kristus sang kebenaran itu. Dan karakter kebenaran. Maka kita akan membuahkan gaya hidup kebenaran. Ketika kita terus menerus memikirkan Kristus sang kuasa. Dan kita memikirkan mengenai kuasa. Maka kita akan membuahkan gaya hidup kuasa itu. Inilah kekristenan yang otentik. Gaya hidup Yesus. Excellent.